Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang membaca tren dengan analisis multi time frame. Sebenarnya ini kalau saya ngomong lebih ke market structure ya. Jadi kalau kita ngomong price action itu ini salah satu dari price action, yaitu tentang market structure. Oke, nah kadang kita itu bingung gitu loh. Tren saat ini itu seperti apa? Kadang kita sering terjebak, dalam artian sering terjebak itu, loh ini trennya turun tapi kok tiba-tiba naik kayak gitu. Nah, saya contohkan di sini cara beranalisa menggunakan analisis multi time frame. Nah, kalau saya ngomong ada sih patokan ya, patokan dalam dalam beranalisa, tapi tergantung tipe dari trader tersebut. Bisa kita pakai weekly, turun ke daily, setelah itu turun ke 4 jam. Atau dari daily kita turun ke 4 jam. Oke, 4H. Sorry. Kita turun ke 4H, 4 jam, lalu kita turun lagi ke 1 jam. Nah, atau bisa jadi dari 4 jam kita turun ke 1 jam. Oke. Dari 4 jam kita turun ke 1 jam, baru turun ke TF 15 menit. Nah, M-nya kecil ya. Oke. Nah, kita kita bisa pakai patokan ini, sorry di sini 4 jam ya. 4H. Oke. Nah, kalau saya ngomong patokan ini, apakah patokan bakalan harus seperti ini? Di sini saya cuma mengkasih gambaran tentang analisis multi time frame. Jadi patokan kita di sini saya belum ngomong masalah titik entry ya, tapi lebih ke bagaimana melihat struktur menggunakan analisis multi time frame. Nah, di sini patokan saya adalah daily. Daily kita turun ke 4 jam, kita turun ke 1 jam. Oke. Nah, kita contohkan di sini. Cara melihat strukturnya itu seperti apa sih? Nah, kita batasi dulu menggunakan support resisten. Nah, kita cari batas tertinggi di sini. Oke, di sini ada batas tertinggi. Pakai wick atau pakai body ya terserah kalau saya ngomong. Cuman kita cari gambaran dulu untuk detailnya, baru kita cari di time frame yang kecil. Oke, kita sudah melihat batas atas. Kita melihat di sini batas bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah struktur. Struktur apa? Dalam artian kalau ngomong di TF daily, di sini kita melihat ada yang namanya high, oke, ada yang namanya low di sekitaran sini, ada yang namanya, nah low-nya ada di sini lah, kita ambil di week yang kecil ini. Nah, ada yang namanya high lagi, oke, kemudian turun membentuk low lagi. Kalau ngomong secara struktur, saat ini market sedang ranging. Nah, market sedang ranging, padahal kalau kita melihat strukturnya sebenarnya ada tren lain di dalam tren. Nah, ada tren di dalam tren. Oke. Kalau kalau saya tunjukkan sekilas misal di sini ya. Di dalam sebuah tren itu bakalan ada yang namanya tren lagi. Kayak gini. Nah, di dalam tren akan ada sebuah tren. Di dalamnya lagi nah, itu ada tren kecil-kecil di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Bentar, saya kasih contoh dulu. Oke. Nah, ini saya kasih warna merah. Oke. Yang ini saya kasih warna hijau. Yang ini saya kasih warna ya tetap hitam. Jadi di mayor trend, di dalamnya itu bakal ada tren. Di dalamnya lagi bakal ada tren-tren kecil ini. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti ini secara struktur ya, kita bisa melihat bahwa posisi saat ini itu sedang ranging. Nah, tetapi ranging yang seperti apa? Nah, kita bisa melihat di sini. Ini adalah tren secara middle. Oke, sebentar. Ini adalah tren secara middle. Kalau kita lihat mayornya itu begini. High, low, high, low. Kita kombinasi di sini. Oke, saya ganti warna hitam. Nah, jadi kalau kita melihat ada struktur di dalam struktur. Ada lagi di sini kecil-kecil nih di sini. Nah, kayak gini. Ada struktur di dalam struktur. Di sini saya nggak terlalu asumsi, nggak terlalu detail banget ya. Oke.
Jadi kita bisa melihat trennya itu seperti apa. Di dalam tren akan ada sebuah tren. Oke. Nah, kalau kita sudah melihat trennya seperti ini, dengan kombinasi support resisten, kita bakalan mengetahui tren itu saat ini seperti apa. Di sini ya. Kalau kita ngomong support resisten, ada support di sini, ada resisten di atas. Tetapi kalau kita lebih detailnya, nah, kita ambil area yang ini. Saya kasih warna merah. Ini adalah signifikan support resisten, di mana sebelumnya dia adalah resisten, di break jadi support, kemudian di break lagi jadi di break jadi resisten, di break lagi jadi support, di break lagi jadi resisten lagi, dan gitu seterusnya, sehingga area ini merupakan area kuat, support resisten yang kuat, atau dikatakan sebagai signifikan support resisten. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bagian sisi kanan. Nah, kayak gini. Kalau kita melihat di sini, tren saat ini apa? Sedang turun. Memang kalau ngomong di TF gedenya, nah, itu sedang set away. Tetapi di bagian sisi kanan kita bisa melihat sebuah tren. Tren apa? Tren penurunan. Oke. Selanjutnya, saya lebih cenderung sih enak kalau pakai parallel channel ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tren saat ini. Oke. Tren saat ini sedang turun. Ini adalah di TF mayor. Kalau kita melihat, kita turunkan time frame ke time frame 4 jam. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kita melihat struktur lain di sini. Nah, strukturnya adalah saat ini itu sedang downtrend. Nah, sedang downtrend. Oke. Apalagi di daerah sini itu bisa jadi akan ada penerusan tren. Nah, trennya akan semakin turun. Kenapa kok bisa saya berkata seperti itu? Ya, bisa jadi analisis saya itu salah, tetapi kalau saya lihat di sini, selain dia gagal menembus dari signifikan support resisten ini, kecenderungan tren adalah turun. Nah, kita kecilkan time frame lagi, di time frame yang lebih kecil untuk memastikan apakah benar tren saat ini adalah turun. Oke. Nah, kita melihat di sini juga ada sebuah gerakan nih di sini. Oke, ada sebuah gerakan uptrend di sini. Oke, di sini juga ada sebuah gerakan uptrend. Oke, di sini juga ada gerakan uptrend. Kecil-kecil di sini. Nah, saya lebih cenderung untuk memastikan lagi di TF lebih kecil. Apakah saat ini benar-benar tren sedang turun atau seperti apa? Karena kalau ngomong secara struktur bisa jadi dia itu naik. Di sini ada high, low, lower high, lower low. Nah, kayak gitu ya. Saya kasih dulu di TF 4 jamnya ya. Ada high. Oke, saya ganti warna merah. Di sini ada low. Oke. Kemudian dia membentuk yang namanya higher low. Oke. Lower high. Lower high. Oke. Kemudian di sini ngebentuk sebuah lower low. Nah, dia tidak bisa membuat high baru, higher high baru. Di sini terkonfirmasi dia membentuk lower high. Bisa jadi saat ini market akan membuat lower low baru. Nah, jadi bisa jadi dia bakalan turun membuat lower low baru. Apakah saat ini yakin nih bahwa market itu akan ada tren tren bakal akan turun? Kita kecilkan time frame. Oke, di TF daily dia sedang ranging. Di TF 4 jam ada konfirmasi penurunan tren. Kita kecilkan ke time frame 4 jam. Oke, kita melihat strukturnya seperti apa di TF 4 jam. Nah, kalau kita melihat di sini di TF 4 jamnya, di TF 1 jamnya ada sebuah struktur uptrend di sini. Oke. Tetapi kita melihat di sini ada low yang di break. Nah, ada low yang di break. Jadi kalau kita melihat struktur di sini ada high. Saya ganti warna hijau. Oke. Kemudian dia membuat sebuah low. Oke. Jadi kalau kita beranalisa kita buat strukturnya dulu ya kalau teman-teman belum ada gambaran gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada higher high karena dia udah terbreak.
kemudian di sini dia membuat sebuah higher low. Begitu terus. Oke, di sini ada higher high, ada higher high, ada higher high. Di sini ada higher low, di sini ada higher low. Tetapi kalau kita melihat di sini ada sebuah struktur yang terbreak. Di sini sudah ada perubahan sebuah tren. Perubahan pola sebuah tren di mana di sini sudah terbentuk yang namanya lower low. Low baru karena di sini terbreak. Oke, secara struktur. Di atasnya di sini juga ternyata dia gagal membuat higher high baru. Oke, di sini sudah mulai timbul yang namanya lower low. Di sini kalau saya ngomongkan high low. High low. Kalau kita kecilkan time frame lagi kita akan bisa melihat struktur yang beda lagi. Cuman paling tidak kita di sini ambilnya turun 3 time frame. Saya menjelaskan di situ ya. Nah, kalau kita melihat di sini, tren ini kecenderungan bisa jadi berbalik arah. Kayak gini. Bisa jadi dia bakalan seperti ini. Nah, meneruskan tren yang sebelumnya. Jadi kalau kita beranalisis ya, analisis multi time frame itu diperlukan. Kayak gitu. Jadi fungsinya apa kita melihat analisis multi time frame? Kita bisa mengetahui saat ini tren seperti apa. Di sini saya belum mengatakan mencari titik entry di TF kecilnya, titik entry-nya seperti apa? Kita turunkan lagi misalnya di TF 15 menit ini. Ya, di TF 15 menit strukturnya seperti apa? Apakah ada tren yang menandakan kalau dia itu bakalan turun terus? Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah setup yang mana setup itu adalah short. Nah, di sini saya belum menjelaskan tentang decision point di mana keputusan titik entry. Nah, decision point merupakan area di mana kita melakukan entry di situ dan itu pun nggak langsung kita harus menunggu konfirmasi ya. Gitu. Jadi kalau saya ngomong analisis multi time frame, jadi kita pastikan dulu tren di TF besarnya. Nah, kemudian kita cek di TF bawahnya. Mayor trend, middle trend. Nah, ini mayor, ini middle, di dalamnya ini ada minor. Nah, kalau kita melihat struktur di minornya, tren saat ini kecenderungan dia adalah turun. Nah, karena ada sudah terkonfirmasi high yang ada di sini, higher low yang ada di sisi kirinya itu sudah terkonfirmasi break. Bisa jadi di sini ngomongnya false break bisa jadi. Tetapi jangan serta-merta kalau misalnya kita beranalisa seperti ini kita langsung entry, jangan. Oke, jangan. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya menjelaskan tentang sekilas tentang bagaimana beranalisa menggunakan analisis multi time frame. Jadi tiap mata uang atau pair atau koin itu memiliki fundamental yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita bisa melihat strukturnya, nah, kita bisa mencari di mana sih titik entry yang tepat, atau kita bisa follow the trend. Maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa follow the trend. Oke. Demikian video dari saya, mungkin kalau ada kurang lebihnya silakan bisa komen ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan menjelaskan. Oke, terima kasih.